Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Seperti biasa, kembali lagi dengan komparasi kamera. Nah, kali ini ada dua smartphone yang cukup menarik buat dibandingkan di harga 6 jutaan. Di sini udah ada Realme GT Neo 2 dan juga Vivo V23 5G. Kedua smartphone ini selisihnya harga retail ya, itu cuma 500.000. Dan apakah dengan nambah segitu jadi lebih worth it? Tapi katanya HP ini juga lagi goib. Nah, selengkapnya akan kita bahas di video kali ini. Dua smartphone ini sama-sama mengunggulkan di sisi kameranya. Kita mulai dari spesifikasinya dulu. Vivo V23 5G mengusung chipset dari MediaTek yakni Dimensity 920, sementara Realme bawa chipset dari Qualcomm yakni Snapdragon 870. Untuk konfigurasi kameranya, kedua HP ini sama-sama punya 3 kamera belakang, di mana Vivo V23 5G bawa 64 megapiksel lensa utama dengan sensor ISOCELL GW1. Kemudian ada 8 megapiksel lensa ultrawide dan juga 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan Realme GT Neo 2 bawa setup 64 megapiksel kamera utama dengan sensor Sony IMX682, 8 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel makro. Buat harganya, Vivo V23 5G dibanderol dengan harga 5.999 juta secara resmi ya harganya, dan Realme GT Neo 2 dibanderol 6,499 juta. Selisihnya cuma 500.000. Tapi selisih ini nggak berlaku buat harga pasarannya. Saat video ini dibuat, harga dari Vivo V23 5G sudah turun di angka 5,2 sampai 5,5 jutaan. Sedangkan Realme GT Neo 2 justru jadi lebih mahal, menyentuh angka 7 sampai 7,5 jutaan. Selisihnya jadi jauh banget, sekitar 2 jutaan. Dengan selisih harga segini tentu akan berat ya sebenarnya untuk dibandingin. Tapi apakah dengan nambah 500.000 bahkan 2 juta bikin Realme GT Neo 2 lebih worth it daripada Vivo V23 5G? Well, mari kita lihat hasilnya. Foto pertama kita tes gimana warna dari keduanya. Terlihat di sini warna yang ditangkap oleh Realme sedikit lebih saturated daripada Vivo. Secara keakuratan keduanya udah sama-sama akurat. Kemudian kita coba aktifkan mode AI. Hasilnya kedua kameranya masih sama-sama konsisten dengan pendekatan AI yang masih mirip, hanya sedikit menambah warna kecerahan tanpa menambah saturasi. Masuk ke foto bunga. Di sini mulai terlihat perbedaan karakter pada warnanya. Foto bunga di Vivo terlihat lebih tinggi untuk brightness-nya ketimbang Realme. Sementara Realme lebih baik soal dynamic range-nya. Namun sayangnya fotonya itu terlalu tinggi buat saturasinya. Pas mode AI aktif, saya tidak melihat Vivo merubah karakter fotonya. Sementara Realme terlihat sedikit ngasih perubahan di mana kontrasnya lebih naik daripada sebelumnya. Buat detailnya, pas saya zoom di area putik bunga ini, keduanya sama-sama bisa menyuguhkan detail yang bagus. Di foto selanjutnya, foto landscape terlihat secara auto, foto dari Vivo di sini lebih terang. Sementara Realme lebih fokus pada menangkap dynamic range yang lebih luas dan juga mengurangi area yang dipikir itu terlalu cerah. Ketika mode HDR diaktifkan, kedua kameranya ini sama-sama menurunkan exposure dan juga mengeliminasi area yang dipikir terlalu cerah. Hasil di Vivo sih masih oke, namun di Realme terlihat kondisinya itu malah kayak mendung dan menurut saya itu terlalu gelap. Masuk ke foto lensa ultrawide, secara auto foto di Vivo itu masih menyuguhkan karakter yang cerah dan mirip-mirip seperti lensa utamanya. Sementara di Realme lebih pada kondisi aslinya ya, dimana ada area-area tertentu yang masih dipertahankan gelapnya. Pas saya coba aktifin HDR, hasil fotonya malah menjadi kebalikannya. Di foto ini Realme lebih terang, sementara Vivo jadi lebih gelap. Foto di Realme menurut saya lebih bagus ya saat HDR daripada di mode autonya. Masuk ke foto selanjutnya. Secara auto foto keduanya di sini terlihat berimbang ya. Namun kalau di zoom pada bagian tulisannya ini terlihat bahwa tekstur Vivo masih sedikit lebih baik daripada Realme. Kamera Vivo di sini juga lebih bisa mengurangi noise dan menyajikan detail yang masih bagus.
Namun ketika mode HDR aktif, secara overall dynamic range tetap lebih luas di Realme. Namun secara detail di Realme masih belum sebaik di Vivo. Beralih ke lensa portrait. Di mode ini langsung kelihatan ya gimana karakter portrait dari keduanya. Sementara Realme di sini secara warna dan dynamic range itu lebih oke. Foto di Vivo baru terlihat stand out ketika kita mengaktifkan mode HDR. Hasilnya di sini jauh lebih berimbang. Namun di sini ada perbedaan white balance di mana foto Realme sedikit lebih ke natural dan juga warm, sementara Vivo lebih ke cool atau kebiruan. Secara warna saya lebih suka warna dari Realme ya karena lebih akurat. Saya coba lagi tes di mode auto. Hasilnya tanpa dipencet ke objeknya, hasil di Vivo kembali terlihat lebih gelap. Menurut saya untuk gunakan mode portrait di Vivo kalian wajib pastiin ya objeknya itu difokuskan dulu, baru fotonya akan jadi lebih terang. Buat foto makronya menurut saya masih cukup berimbang ya karena sama-sama 2 megapiksel, hanya pada warna yang berbeda. Di foto ini warna yang disajikan oleh Vivo itu menurut saya lebih baik daripada Realme. Beralih ke kamera depan. Adanya kamera custom dari Vivo ini beneran bikin kualitasnya itu jadi beda. Terlihat di sini kamera depan Vivo V23 5G itu bagus banget. Warna yang disajikan wajah saya ini tuh akurat banget. Ada area yang cerah, yang gelap dikit, dan juga yang gelap banget. Selain itu dynamic range-nya yang disajikan juga mantep banget. Buat kamera depan Realme sebenarnya juga udah bagus. Cuman kali ini Realme salah milih lawan, yakni lawannya itu kamera selfie terbaik di tahun 2022. Akan tetapi kamera depan Vivo ini bukannya tanpa celah ya. Terkadang kalau kita foto bokeh dan areanya cukup rumit, hasilnya agak sedikit kurang rapi ya. Tapi ini menurut saya masih bisa ditolerir dan pinter-pinter kita aja nyari angle yang pas. Oh ya, kamera depan Vivo ini juga punya nilai plus berkat adanya lensa ultrawide. Lensa ini jarang banget ada di HP lain. Bahkan sekelas flagship pun sekarang udah jarang ada yang make ya. Oh ya, untuk kamera ultrawide-nya juga udah mendukung mode portrait ya. Beralih ke kondisi yang lebih gelap, yakni low light. Secara auto foto keduanya itu terlihat mirip-mirip. Namun kalau dicermati ada 2 karakter foto di sini. Vivo sedikit lebih terang pada area shadow-nya, sementara Realme lebih fokus pada kasih dynamic range yang lebih luas dan juga detail yang lebih oke. Terlihat pas di zoom pada area kayu ini yang disinari cahaya, kelihatan gimana detail lebih bisa ditangkap oleh Realme. Pas night mode diaktifkan, keduanya sama-sama bisa menyuguhkan foto yang bagus. Akan tetapi kembali terlihat Vivo itu sedikit lebih cerah ya soal karakternya. Selain itu kalau dicermati foto Vivo itu lebih minim noise daripada Realme yang punya karakter itu over sharpen. Masuk ke foto selanjutnya, terlihat bahwa karakter over sharpen itu sebenarnya nggak selalu jelek ya. Perhatikan pada area tulisan dan rumputnya ini. Dengan karakter tersebut di mode auto, detail yang ditangkap oleh Realme jadi lebih baik. Di sini kelihatan rumputnya itu lebih akurat daripada di Vivo. Pas night mode diaktifkan, karakter khas dari keduanya kembali terlihat. Vivo fokus pada ningkatin kecerahan, sedangkan Realme fokus pada dynamic range yang lebih luas. Terlihat pas kita zoom pada area playground-nya ini, dynamic range Realme sedikit lebih baik daripada Vivo. Masuk ke lensa ultrawide, hasil dari keduanya terlihat sama-sama menurun. Namun kalau dicermati, di sini foto dari Vivo itu lebih baik soal detailnya. Barulah pas kami aktifkan night mode, hasil dari Realme itu lebih terang, kayak from zero to hero ya. Dari yang awalnya itu jelek banget jadi bagus banget di mode malam ini. Menurut saya wajib sih kalau malam hari nyalain mode malam di lensa ultrawide-nya. Beralih ke mode potret malam hari. Di sini karakter potret dari keduanya kurang lebih sama saat daylight tadi ya. Kecerahan dan dynamic range lebih unggul di Realme.
Namun hal yang unik saya temukan pada foto selanjutnya, dimana pas saya copot masker, hasil di Vivo itu jadi lebih bagus. Sepertinya Vivo punya algoritma pendeteksi wajah yang membuat foto jadi lebih terang ya kalau terdeteksi. Algoritma ini tentu bikin foto Vivo yang tadinya gelap jadi terang. Untuk lensa makro di kondisi low light ini, Vivo V23 5G punya detail yang lebih bagus. Namun sayangnya warnanya itu sedikit lebih akurat ya di Realme daripada Vivo. Ngomongin soal kamera selfie, sepertinya tagline front next selfie kamera dari Vivo itu bukan isapan jempol belaka. Terbukti di kondisi malam hari, hasil selfie Vivo bisa tampil prima, layaknya kondisi daylight tadi. Ini adalah video tanpa mode stabilisasi, jadi normal 1080p 30 fps. Kita akan coba buat jalan bentar. Ini secara auto ya, nggak ada stabilisasi. Kita move ke yang stabilisasi. Dan ini adalah sampel untuk ultra steady di Realme GT Neo 2 dan juga standard stabilization di Vivo V23 5G. Kita akan coba buat jalan pelan-pelan. Ini entah berapa fps ya, yang di Vivo nggak tahu saya. Kalau di Realme itu 60 fps. Terlihat cukup stabil sih sebenarnya untuk videonya. Saya akan coba lagi gimana stabilisasinya yang standar ini gimana. Jadi ini adalah video ultra steady di Realme GT Neo dan juga ultra stabilization di Vivo V23 5G. Kelihatan nggak bedanya di sini? Buat stabilisasinya kita tes langsung kayak gini ya. Ini pelan-pelan aja buat jalan. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk Vivo V23 5G dan juga Realme GT Neo 5G. Keduanya direkam dengan resolusi yang sama, yakni 1080p 30 fps. Ini mode biasa ya, tanpa stabilisasi. Hasilnya kayak gini tanpa stabilisasi. Dan ini ketika dihadapkan dengan backlight. Keduanya juga punya mode stabilisasi, buat hasilnya kayak gini. Satu hal yang nggak dipunyai Realme itu adalah kamera depan bisa 4K dan juga kamera depan bisa ultra wide. Nah, buat hasil 4K-nya itu kayak gini. Habis ini kita bakal switch ke lensa ultra wide-nya. Kalau dari 4K-nya ini kelihatan nggak bedanya? Silahkan kalian nilai. Nah, untuk hasil ultra wide-nya itu kayak gini. Kelihatan lebar banget sih ini. Cocok banget buat ngevlog daripada di Realme GT Neo yang ya kurang lebar.
jadi ini adalah sampel video untuk kamera depan dengan mode stabilisasi dari Realme GT Neo dan juga Vivo V23 5G. Jadi ini kondisinya malam hari ya, dan kondisinya itu hujan. Ini low lag banget, dan saya bawa jalan pelan-pelan aja. Di sini kelihatan gimana buat hasilnya kalau menurut kalian. Dan ini low lagnya ya. Ini saya bawa jalan pelan-pelan aja, hasilnya kayak gini. Buat hasil video kamera depan, hasilnya kayak gini. Ini di Realme nggak ada ya, kalau di Vivo ini ada. Beresolusi 1080p untuk kamera depan 8 megapiksel. Apakah udah oke buat low lag? Kayak gini hasilnya. Sementara ini adalah hasil dari video 4K-nya, dan untuk video 4K itu hasilnya apakah lebih tajam atau mungkin ya mirip-mirip aja dengan 1080p. Ini video 4K dan di Realme GT Neo itu nggak ada stabilisasinya ya. Jadi 4K tanpa stabilisasi dan juga 1080p tanpa stabilisasi. Mungkin akan kelihatan secara angle agak beda ya. Di Vivo itu agak lebih lebar dibandingkan dengan Realme. Oke, langsung aja kita tarik kesimpulan. Kita bahas videonya dulu ya. Soal video nggak diragukan lagi kalau video kamera belakang Realme itu lebih baik di segala kondisi. Video kamera belakang Vivo itu juga udah bagus, cuman stabilisasinya hanya pada resolusi 1080p. Sedangkan Realme bisa di 4K. Namun soal kamera depan saya nggak ragu bilang kalau Vivo itu unggul banget sih di sini. Video kamera depannya pun lebih bagus. Buat fotonya untuk kamera utama saya nggak ngelihat ada gap yang jauh banget antara keduanya ya. SDR Vivo itu emang lebih bagus, namun soal dynamic range Realme juga jago banget. Untuk lensa ultrawide secara detail lebih bagus di Vivo, namun secara dynamic range kembali unggul di Realme. Sementara sektor lain seperti portrait dan ultrawide malam Realme juga unggul. Namun kembali lagi soal foto yang lebih terang ya Vivo kembali lebih unggul. Jadi kesimpulan saya keduanya ini masih sangat bisa bersaing ya. Kalau kedua smartphone ini selisihnya cuma 500 ribuan, menurut saya worth it banget buat upgrade ke Realme GT Neo 2. Namun kalau kondisi pasarnya kayak gini, selisihnya di atas 1 juta, bahkan sampai 2 juta, menurut saya better di Vivo V23 5G aja, karena selisihnya yang bisa dibayarkan itu nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan ya. So segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis ya. Kalau pendapat kalian sendiri gimana? Worth it nggak nambah segitu banyaknya? Tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.